Assalamualaikum adik-adik semuanya. Belajar tentang stoikiometri senyawa yuk. Adik-adik semuanya, yang akan dibahas dalam bab stoikiometri senyawa itu antara lain, yang pertama adalah rumus empiris, yang kedua adalah rumus molekul, kemudian yang ketiga adalah kadar, dan yang keempat adalah cara menghitung senyawa hidrat. Kemudian adik-adik, karena dinilai terlalu panjang, maka bab stoikiometri senyawa ini nanti akan dijelaskan dua kali. Yang pertama, di video ini nanti akan dijelaskan mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Kemudian di video selanjutnya akan dijelaskan mengenai cara menghitung kadar senyawa dan cara menghitung senyawa hidrat. Oke, daripada ngomong lama-lama, langsung aja yuk kita bahas yuk. Sekarang masuk ke rumus empiris. Pengertian dari rumus empiris itu sendiri adalah perbandingan paling sederhana dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa. Cara menghitungnya gampang ya, kalian cukup mencari mol masing-masing unsurnya, kemudian membandingkannya. Kira-kira masih inget nggak cara menghitung mol kalau misalkan diketahui masanya? Iya, apa? Kayaknya massa bagi MR. Benar, yaitu massa dibagi dengan AR unsur masing-masing. Iya, benar. Sekarang kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, giliran kamu nih. Oke, bentar. Sejumlah sampel zat mengandung 11,2 gram Fe dan 4,8 O atau oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut, di mana ArFe sama dengan 56 dan ArO sama dengan 16. Jadi diingat ya teman-teman ya, tadi kan kakaknya udah bilang bahwasanya yang pertama kita cari mol masing-masing unsur. Nah, ini cara mencari mol Fe-nya, ketemu 0,2 mol. Kemudian kalian cari molnya O, ketemu 0,3 mol. Habis itu dari sana kita bandingkan mol Fe dan mol O-nya ya teman-teman. Didapatkan 0,2 dibanding 0,3. Kemudian kalau misalkan disederhanakan menjadi bilangan bulat, menjadi 2 dibanding 3. Hasilnya adalah rumus empirisnya Fe2O3. Iya, benar sekali. Jadi dari perhitungan itu kita dapatkan rumus empirisnya adalah Fe2O3. Lanjut contoh yang kedua ya. Suatu senyawa mengandung 32,4% natrium, 22,6% belerang, dan sisanya adalah oksigen. Tentukan rumus empiris senyawa tersebut, di mana ArNa sama dengan 23, ArS sama dengan 32, dan ArO sama dengan 16. Jadi nanti adik-adik kalau misalkan ada soal memakai presentase, kalian nggak usah bingung ya, karena cara menghitungnya sama aja dengan yang pakai massa tadi. Hanya saja kalau pakai presentase nanti kalian misalkan massa total dari senyawa tersebut adalah 100 gram. Oh iya, gitu. kayak gitu. Lanjutkan untuk menghitungnya. Oke. Nah, jadi teman-teman, kalau misalkan massa total 100 gram, berarti kalau misalkan natriumnya 32,4%, artinya massanya menjadi 32,4 gram. Tinggal bagi dengan AR-nya ya, hasilnya adalah 1,4 mol. Kemudian untuk massa S, karena di sana presentasenya 22,6%, berarti massa S-nya ketemu 22,6 gram. Tinggal bagi dengan ARS-nya, ketemu 0,7 mol. Selanjutnya, untuk massa O kita harus tahu presentasenya. Caranya adalah dengan mengurangi 100% dengan 32,4% punyanya natrium dan 22,6% punyanya belerang. Hasilnya ketemu 45%. Artinya massa O ini sebanyak 45 gram. Nah, tinggal dibagi aja ya sama AR-nya, ketemu 2,8 mol. Nah, langkah selanjutnya itu sama kayak yang sebelumnya ya teman-teman. Kita membandingkan molnya Na, molnya S, dan molnya O. Ketemu 1,4 dibanding 0,7 dibanding 2,8. Hasilnya 2 banding 1 banding 4. Artinya rumus empirisnya adalah Na2SO4. Iya, bener banget. Jadi didapatkan rumus empirisnya Na2SO4. Kira-kira nama senyawa ini apa? Nggak tahu. Iya, natrium sulfat. Kita beranjak ke bab berikutnya ya, tentang rumus molekul. Oke. Pengertiannya adalah bahwasannya rumus molekul ini merupakan kelipatan dari rumus empirisnya. Gimana rumusnya?
seperti yang ada di kotak biru ya, bahwasanya rumus empiris jika dikalikan dengan N itu sama dengan rumus molekulnya, di mana N ini merupakan bilangan bulat. Hubungan antara MR rumus molekul dan rumus empiris adalah di mana MR rumus empiris jika dikalikan dengan N maka hasilnya adalah MR rumus molekul, di mana N yang ada di atas dan N yang ada di bawah itu maksudnya sama ya, adalah suatu bilangan bulat. Untuk memperdalam pemahaman kalian, di sana ada tabel yang merupakan contoh hubungan antara rumus molekul dan rumus empiris. Nyimak, biar ngerti. Kalian lihat bagian kolom rumus empiris sama bilangan bulatnya atau N-nya. Di sana kita lihat bahwasanya indeks dari molekul yang ada di rumus empiris jika dikalikan dengan N atau bilangan bulat maka akan menghasilkan rumus molekul. Kalian lihat nih, gas etunanya ya. Rumus empirisnya CH, indeks C1, indeks H1. Kalau misalkan dikalikan dengan 2 atau bilangan bulatnya, hasilnya C2H2. Hal ini sama saja dengan senyawa-senyawa yang ada di bawahnya. Alhamdulillah, rumus molekul dan rumus empiris sudah selesai dibahas ya. Gimana adik-adik, cukup mudah kan? Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau dirasa penting, boleh di-share ke teman-teman kalian ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video selanjutnya ya, yang bakal membahas tentang kadar senyawa dan senyawa hidrat. Dadah! Rumus molekul dengan Nah, hubungan MA adalah suatu bilangan bulat. Bulat. Enggak tahu.